jaleko, yang suka jaleko, yang suka terang ini. iya, enak itu sama ubi Bu. Oke, boleh Kak. Ibu. Dan yang di tengah ini adalah lingkaran putih. Nah, yang lingkaran biru ini yang terdiri dari praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran adalah bagian daripada kerangka pembelajaran. Kemudian, ya, jadi kita mengadopsi dari bukunya Michael Fullan. Nah, di bukunya Michael Fullan, ini punya Michael Fullan asli lingkaran-lingkaran ini. Hanya kita Indonesia yang menambahkan ini. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diharapkan di sini individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial. Ini tentang keluargaan dan lain-lain yang dibaca. Penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, ya. Penalaran kritis. Kemudian yang keempat adalah kreativitas per tahun dalam kurikulum merdeka. Sedangkan ini adalah pembelajaran mendalam. Jadi bertakwa pada Tuhan Yesus ada. Kemudian ini berkebinekaan, mana pasangannya ini? Ya, berkebinekaan tiada lain adalah kewargaan. Ya. Kemudian yang ini bergotong royong, mana ini? Bergotong royong adalah kolaborasi. Barangkali bergotong royong ini ya. Oke, bergotong royong ya, kolaborasi. Kemudian yang berikut kreatif. Ada di sebelah kreatif? Ada ya? Kreativitas. Nah, ini kreatif. Kalau dia ini kata kerja, ini kata benda. Kreatif, ini kreativitas. Jadi ada semua. Aplikasi yang tidak ada adalah kesehatan. Ini yang tidak ada. Nah, di mana diambil ini kesehatan? Kesehatan diambil itu dari tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Di situ nanti Bapak Ibu lihat saja. Di situ ada kesehatan. Ini 3 pilih ini menurut para ahli. Ini lebih adil lagi ya, lebih spesifik lagi. Mindful learning, pembelajaran sadar, mendorong murid untuk fokus pada proses belajar, mengurangi distraksi, ya, gangguan-gangguan maksudnya, dan meningkatkan konsentrasi. Contohnya adalah menggunakan teknik meditasi, refleksi sebelum pembelajaran dimulai untuk meningkatkan kesadaran. Kepala sekolahnya 16, ya, masih bisa untuk lokusnya kita. Saya punya usul Ibu Capis bisa komunikasi dengan LPMP atau ya. Kalau mundur itu kita repot sekali untuk saya sampai 7 juta membayar itu agak mana sekali saya rasa. Nah, saya lebih baik belajar mandiri saja, ini gampang ini. Ya, seperti itu Bunda. Karena ini batasnya pemasukan peserta ini pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini. Sekitar itu menurut daripada Jum kemarin dengan LPMP. Dibagi. Yang pokoknya kalau semuanya berapa orang pun sekian. Tetapi kan ada nilai nominalnya itu yang dibagi. Ya batas itu tergantung dari peserta. Ini minimal 4 juta.
Ini Darul Ulum 1. Darul Ulum kemudian SMK 1. Siapa lagi? Si Galang tidak? Ini yang Galang ini gabung dia kan 400 ke atas. Kalau mau saya usul Pak Samis, semua kepala sekolah SMK saja. Kalau kepala sekolah SMK kita berapa orang ini? 20, 10 berarti sekitar 2.350.000. Kalau tadi itu kan dibagi, saya lihat nominalnya itu kalau 10 4.700.000 sekian. Tapi ini berarti uang yang harus kita kumpul adalah 40 juta sekian. Untuk KKA yang coding itu karena cuma satu sekolah satu. Nah, tentu dengan melihat kondisi sekolah cuma berapa ini, tentu lebih mahal. Jadi lebih sedikit orang lebih mahal. Kalau lebih banyak orang tentu lebih murah. Untuk KKA ini dihubungi per orang itu 3,3 juta, 3.300.000 per orang. Tapi mungkin gabung dengan SD nanti itu. Saya punya usul kalau Ibu Capres. Saya belum daftar KKA. Saya juga belum saya. Ya belum karena itu pilihan. DP ini nama ini. Ini plan itu. Saya sudah tanya. Saya konsultasi kemarin ke Presiden. Sudah Pak, saya reguler. Wajib atau tidak? Ya wajib. Kalau itu boleh tidak ikut. Tidak enak. Tapi kalau pemerintahnya Ustaz utama Ibu Capres himbau bahwa semua ikut, bisa. Saya sudah didaftarkan oleh apa kita Ibu Capres? Ya artinya tergantung dari kita kesepakatannya dengan komunikasinya Ibu Capres. Kemudian bicara tadi lokus ini kan ada sudah seperti disampaikan Pak Hamsir. Lokus ini apakah lokus ini kan titik fokusnya maksudnya di Basidono itu ada siapa yang ikut di situ dan lokus yang juga mungkin toli siapa yang ikut di situ dan berapa semua peserta yang terdaftar harus juga kita paham itu. Kalau memang itu kita lokusnya tingkat SMA saja, nah boleh kita SMA saja bisa disebutkan oleh SMK. Tapi kalau Basidono ini kalau ini bukan kita tidak mau gabung juga dengan SMP, SD, tidak. Saya lihat, tapi kalau kepala sekolah masih bisa, itu akan kebijakan. Tapi kalau gurunya bisa, karena akan dibahas di RPP. Gurunya itu pasti RPP yang dibahas. Kalau guru, kalau kepala sekolah paling manajemen dan evaluasi. Nah, bagaimana memanage di planning itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa kebijakan sekolah untuk menerapkan planning ini, itu kalau kepala sekolah saja. Kalau analisa saya paling sebagai manajemen, sebagai edukasi dan evaluasi. Terlaksana enggak planning ini? Terima kasih. Karena sekolah-sekolah lain juga harus melaksanakan ini planning ini, baik yang ditata maupun tidak ditata, wajib melaksanakan di semester ini. Ya, seandainya yang ditata saja yang dilaksanakan, maksudnya misalnya SMA Persio tidak ditata, tidak melaksanakan, wajib melaksanakan. Ini kan bukan permasalahan yang siapa yang mau ambil planning atau tidak. Yang dipanggil ini adalah siapa yang lebih banyak. Sedangkan plan ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Tahun ini Kita semua ikut berapa? Akan siapa ikut bisa tinggal 2 jutaan. ya di luar transportasi dan konsumsi bagian jauh, bagian dekat seperti toli-toli kalau dia toli kan ada, karena nanti ini pertama uang pendaftaran, yang kedua uang harian kalau kita mau bayarkan, tergantung dari kebijakan kita nanti. Transport kalau ini menurut kemarin yang di luar dari ini uang pendaftaran yang 4 juta atau sampai seterusnya itu uang mendaftar saja, yang dipakai di luar transport
Maka kita uang hariannya kita, kemudian uang makan malam dan makan pagi. Kalau pagi yang jauh itu transportasinya Udah menginap di rumah. ya bisa minat keluarga, tapi nilai nominalnya rendah. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi bagi teman-teman yang punya bos kinerja, jangan diwajibkan untuk itu. Tapi yang bukan bos kinerja, mau ikut atau tidak? Yang dapat itu tadi kita dua dengan SMA 3 yang tidak izin aja. Saya nggak tahu juga apa alat ukurnya. Alat ukur tidak asesmen, tapi saya lihat asesmen SMA 3 tinggi semua. Tunggu itu asesmen nasionalnya kemarin nilainya. Tapi apakah pilih ini berdasarkan apa? Saya tidak paham. Ya karena saya lihat kalau saya menurun dulu tahun 2023 saya 2024 itu tinggi, saya menurun sedikit. Kalau SMA 3 jauh tinggi karena saya ini pilih kasih atau berdasarkan, tapi saya ingin percaya berdasarkan penilaian mereka. Ya terima kasih. Yang menentukan lokus itu jumlah dan jarak. Jumlah dan jarak. Kalau mengapa pasti ini sudah dianalisis mereka mengapa ditempatkan lokus di Basidondo. Berarti ada yang dari Kampung Selatan, ada dari Dondo, Basidondo, mungkin terkumpul di situ. Yang Ibu Cabdis atau cabang dinas tanyakan, yang di lokus di Basidondo itu siapa saja pesertanya. Kalau memang itu bisa mau kita tarik tersendiri, misalnya SMA SMK dari satu lokus, bagaimana? Kita lari dari lokus-lokus mereka. Apa lokusnya Basidondo ini ada juga kita di situ atau tidak? Maksud saya, yang dari Kampung Selatan, Kampung Utara dan Dondo, ada lokusnya di situ di Basidondo itu. Kemudian lokus toli-toli di SMA mana? Di mana SMA 1? SMK 1. SMK 1 berarti ini gabungan dari kalau begitu. SMK SMA mungkin SMA 1. Yang kita mau kabulkan ini nanti yang kita tidak paham ini lokus di Basidondo itu siapa saja pesertanya. Apa tadi penggunaan perangkat digital itu yang membedakan sekali dari kemarin. Kalau yang sisa-sisanya sebenarnya itu semuanya dari kemarin kita juga lakukan. Cuma mungkin secara tidak sadar kita tidak paham bahwa ini sudah juga di planning. Namun sedikit juga saya minta dengan Pak tadi bahwa itu harus materi esensial ya betul. Karena memang kalau orang di planning itu kalau terlalu banyak yang kita ini pasti setengah mati mendalam pelajarannya harus dikurangi. Ya, artinya tidak ada orang yang mampu menguasai semua ilmu. Jadi yang mana yang cocok bagi dia itu yang dia pelajari secara mendalam. Ya. Materi esensial itu cocok dan tidak cocok. Harus dikuasai dan ada materi yang tidak harus dikuasai. Iya. Esensial itu kami pernah mengira mana materi misalnya di dalam satu itu esensial atau tidak. Esensial ukurannya adalah ukuran kurikulum dan bukan kemampuan daripada seorang pendidik. Itu adalah kebutuhan yang itu bisa butuh penting atau tidak butuh bagi dia sendiri dan bagi lingkungannya, bagi kami yang disebut dengan materi esensial. Yang kedua, dan itu harus dianalisis. Kebutuhan hidup abad. Iya baik. Jadi mungkin perlu juga ada ini dengan penekanan dari ibu ya supaya kita jangan nanti saling ini ada yang bilang ada yang wajib, ada kalau perlu ya kita wajibkan semua saja, jadi putuskan saja kalau begitu baru kita ini ya rame-rame. Jadi saya kira itu mungkin Ada lagi tadi. Yang membaca tadi pagi, yang jelasnya 30 orang, 30 orang. Tapi banyak orang juga masih banyak, karena makan banyak.
lebih murah. Bicara Murah. Yang murah itu bukan dimakan, itu materinya. Materinya murah. Kalau makan, orang jangan makan. Tapi Pak kan yang di Lokus Jawa Tengah kan yang ori karena bersama ada sistemnya kan impor. Iya. Jadi yang ori yang putar di mana dengan menggunakan dana boskin itu daripada kemudian dititip di sekolah, kemudian kami punya kepala sekolah tidak bisa juga pakai dana itu kalau bukan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi itu yang kami minta kemarin supaya tidak usah lagi kayak titipan, nanti bapak ibu yang setengah mati diperiksa. Jadi saya kira itu nanti untuk saya kira yang belum terdaftar, karena kami juga kemarin itu sudah langsung menerima daftar seperti itu, daftar sekolah penerima boskin, kemudian masuk beberapa sekolah yang memakai bos reguler pendanaannya. Nah itu, jadi memang bukan didaftar, memang dari mereka itu. Kalau didaftar saya berlaku tidak adil dong, masa ada yang saya daftar, ada yang saya tidak daftar. Kalau saya harus daftar semua. Nah jadi saya kira itu kalau memang linknya masih terbuka, sekolah-sekolah yang mau ikut silahkan mendaftar. Saya kira mereka terima itu kalau memang kemudian linknya sampai hari ini masih terbuka. Yang kemudian saya berharap bahwa hari ini kita ada terbit berita acara pengurus MKKS tentang baju seragam untuk selanjutnya, ya. Jadi ada kesepakatan tadi tentang harga, kemudian seragam batik tetap ada, cuman harganya dan baju yang lain mungkin yang kita sepakati, ya. Jadi ambil saja mungkin harga tertinggi berapa, jadi maksimal harga sekian, karena yang ada itu maksimalnya saja, kalau minimalnya kan tidak apa-apa. Jadi mungkin kesepakatan kita sepanjang tidak memberatkan orang tua murid, karena harus kita akui saat ini memang ketika maraknya efisiensi memang sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Jadi harus diakui itu. Semua menjadi lesu, termasuk juga harga-harga bahan sembako hari ini semua pada naik. Jadi memang kebutuhan makan untuk keluarga itu jauh lebih penting saat ini daripada mungkin baju seragam, karena memang perekonomian orang tua siswa itu tidak sama, ya. Ada mungkin leluasa, ada sedang-sedang saja, ada sangat sempit. Nah, disitulah kita mungkin sensitifnya kita terhadap siswa itu lagi mungkin saat ini tengah diuji. Jadi mungkin jangan dipaksakan anak-anak yang belum bisa berseragam, silahkan saja dia pakai seragam apa sampai dengan nanti tiba waktunya atau ada yang memberikan dia seragam atau seperti apa, ya. Tidak usah dipaksakan, yang penting mereka belajar, karena belajar itu wajib, maka karena wajib harusnya memang tanpa syarat, ya. Jadi karena wajib belajar memang itu harusnya tanpa syarat. Kita ini masih bersyarat karena harus berseragam, harus begini, harus begitu. Harusnya itu termasuk sonasi itu sebenarnya tidak boleh itu. Harusnya wajib belajar berarti tanpa syarat. Itu keinginannya kita. Tapi peraturan lagi lain, ya. Jadi kita di dinas pendidikan ini tidak bisa terlalu kaku juga. Ada namanya kebijaksanaan lebih tinggi daripada aturan. Pandai-pandai saja Bapak Ibu Guru dan Kepsek memahami anak-anak kita saat ini. Memang ujian guru sekarang itu lebih berat dibanding guru-guru dulu, ya. Jadi itu harus kita akui. Maka pandai-pandai memanage emosi, ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanage emosi, karena ada hal-hal yang mungkin kadang kita sudah emosi sekali, tapi kita masih ambil ketawa. Tapi karena itu sebenarnya kita sedang menetralisir
diri kita sendiri. Oke, sudah mau ditutup. Saya kira terima kasih Bapak Ibu yang sudah sempat hadir dalam rapat MKKS hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, perhatiannya. Terima kasih banyak. Insya Allah semua akan menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Saya kira demikian dari saya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat MKKS sore ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sekali lagi terima kasih kepada SMA Negeri 1 Dampal Utara yang sudah memberikan tempat untuk kita bermusyawarah pada pagi hari ini. Kemudian untuk rapat berikutnya diagendakan di SMA Negeri 1 Dondong. Bagaimana Pak? Siap, Alhamdulillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita undur diri. Wih, dari catering.